Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-15. Kitab Yeremia pasal 15 dengan perikop kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang dan pergumulan Nabi Yeremia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda, di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu.
Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan, ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman
orang-orang lalim. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-15. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kesetiaan dan komitmen dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 15, ayat 19 dengan bunyi nas, "Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku." Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Hizkia telah menanggapi dengan iman dan kerendahan hati dalam menghadapi ancaman langsung dari Sanherib, dan Tuhan membalasnya dengan memberinya penghargaan, yaitu pembebasan, yang dapat kita baca di dalam terang besar Alkitab Yesaya pasal yang ke-37. Namun sangat disayangkan putranya tidak belajar apa-apa dari iman ayahnya, dan ia telah mengabaikan semua peringatan Tuhan. Dan bukan hanya putra raja itu saja, namun bangsa Israel juga mengabaikan perintah Allah. Walaupun sempat ada pembaharuan pada zaman Raja Yosia, tetapi setelah Yosia wafat, kembali lagi bangsa Israel berubah setia kepada Allah. Dan akhirnya Yeremia harus menyampaikan pengumuman pemusnahan terakhir ini sebagai hadiah yang adil untuk pengkhianatan bangsa Israel kepada Allah. Namun seperti Elia dalam pelarian setelah menerima ancaman Isabel, kesuksesan diikuti oleh misi Yeremia yang tampaknya gagal, menimbulkan rasa kecewa dalam diri sang nabi terhadap bangsanya sangat jelas. Ia telah menjalankan tugasnya dengan setia, tetapi waktunya seperti telah terbuang percuma, dan sekarang reputasinya berantakan. Oh, rasanya seperti ingin bersembunyi di dalam lubang dan tidak pernah keluar lagi. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, sahabat firman, mengikuti Tuhan bukanlah hal yang mudah. Itulah kenyataan yang tokoh-tokoh Alkitab perlihatkan kepada kita. Baik Abraham, Musa, Samuel, Elia, dan kini Yeremia. Dalam kehidupan pelayanannya, Yeremia meratap mempertanyakan jalan hidupnya sambil menggugah Tuhan. Itu semua karena Yeremia merasa telah memberi yang terbaik dalam menjalankan perintah Tuhan. Tetapi ia merasa Tuhan tidak dapat dipercayai dan telah berbuat curang terhadapnya berdasarkan ayat yang ke-18. Memang sahabat-sahabatku, ketika Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan telah memberi jaminan kepadanya bahwa ia akan menjadi tiang besi dan tembok tembaga, Yeremia 1 ayat 18, yang akan berdiri tegak melawan seluruh bangsanya dan para pemimpinnya. Namun dengan berjalannya waktu dalam kehidupan Yeremia mengikuti Tuhan, Yeremia merasakan pukulan yang begitu hebat hingga ia bertanya kepada Tuhan, "Sesungguhnya ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga?" Sahabat-sahabatku, Yeremia meragukan jaminan Tuhan dan pertanyaannya seolah-olah mengatakan, jangan-jangan besi dan tembaga pun bisa dipatahkan. Yeremia sudah memberikan yang terbaik yang bisa ia persembahkan kepada Tuhan. Ia memelihara hidup yang kudus, baik secara pribadi berdasarkan ayat yang ke-16 Yeremia 15, maupun ketika ia berada di antara orang banyak berdasarkan ayat yang ke-17. Tetapi menurut Yeremia, mengapa hidupnya sengsara dan penuh keluh kesah?
Yeremia merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil berdasarkan ayat yang ke-18. Namun Tuhan tidak menjawab Yeremia menurut syarat dan ketentuan yang Yeremia hadapkan kepadanya. Tetapi sebaliknya Tuhan menawarkan sudut pandang yang baru bahwa memang kehidupan orang-orang di sekitar kita seringkali menggiurkan, tetapi panggilan yang unik menuntut komitmen yang unik juga. Tuhan pun menegaskan bahwa sebaik-baiknya pelayanan bukan berarti manusia memiutangi Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Yeremia telah ucapkan kepada Tuhan dengan sudut pandang negatif, Tuhan hanya membalas. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Berdasarkan ayat yang ke-19 Yeremia 15. Dan sahabat-sahabatku, seperti burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk membawa makanan dan jaminan kepada Elia, Tuhan juga berjanji untuk memulihkan kepercayaan Yeremia dan menegakkan kembali misi Tuhan melalui hambanya itu dengan berkata, "Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Berdasarkan ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 Yeremia 15. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, menerima panggilan Tuhan menuntut komitmen yang utuh dalam kehidupan pribadi maupun umum, baik dalam perkataan yang mencakup seluruh hidup kita. Untuk itu Tuhan kembali menegaskan janjinya kepada Yeremia bahwa ia akan menjadi tembok berkubu dari tembaga berdasarkan ayat yang ke-20 Yeremia 15. Tapi kali ini dengan penjelasan bahwa ada kekuatan Tuhan di balik tembok tembaga itu. Ini akan terbukti ketika hamba Tuhan itu diabaikan, dihina, dilecehkan, bahkan diserang oleh bangsanya. Dan dengan semuanya ini, Yeremia akan kuat berdiri tegak di tengah peperangan terhebat sekalipun, karena ia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Berdasarkan ayat yang ke-21 Yeremia 15. Sahabat-sahabatku, Tuhan tidak menjanjikan panggilannya akan nyaman, tetapi ia berjanji bersama dengan kita melalui pergumulan yang paling berat sekalipun. Dan bagi kita semua yang sedang dipanggil untuk menerima undangan rahmat, supaya dapat diperdamaikan dengan Allah seperti Israel Badani, undangan rahmat yang memberi jaminan keselamatan melalui jasa pengorbanan Yesus Kristus patut kita perhatikan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Prophet and King, halaman 416-417 mengatakan bahwa benar-benar amaran hikmat yang sungguh-sungguh untuk menangani dengan setia setiap kesalahan yang mendatangkan noda bagi tujuan kebenaran. Janganlah ada orang yang mengaku sebagai pemelihara hukum Allah terlalu menyanjung-nyanjung diri mereka sendiri bahwa penghormatan yang mungkin mereka perlihatkan secara lahiriah terhadap perintah-perintah itu akan melindungi mereka dari pelaksanaan keadilan ilahi. Untuk itu, janganlah ada yang menolak untuk ditegur karena kejahatan atau menuntut para hamba-hamba Tuhan karena terlalu bersemangat dalam berusaha membersihkan rumah Tuhan dari segala perbuatan yang jahat. Karena Tuhan yang membenci dosa, memanggil mereka yang mengaku mentaati hukum-Nya untuk memisahkan diri dari semua bentuk kejahatan. Sebab suatu kelalaian untuk bertobat, yaitu tidak menunjukkan suatu roh pertobatan yang rela, akan mendatangkan akibat-akibat yang serius kepada pria dan wanita, sebagaimana yang telah menimpa orang Israel kuno. Karena ada batas,
di mana penghakiman Allah tidak dapat lagi ditunda. Sebagaimana kehancuran Yerusalem pada zaman Yeremia adalah peringatan serius bagi Israel modern, bahwa nasihat dan peringatan yang diberikan kepada mereka melalui alat yang dipilih Tuhan jangan sampai diabaikan dan merasa diri dapat luput dari hukuman. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, mari kita semua jangan menolak undangan rahmat Allah, dan janganlah kita mengeraskan hati selagi pintu rahmat masih terbuka bagi semua orang. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan tugasnya dengan setia, mengamarkan kepada kita semua untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Hari penyelamatan telah dekat. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.